Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi bencana banjir, bandang, dan longsor di Sumatera Utara. Dengan kekuatan penuh, Prabowo menginstruksikan seluruh kekuatan nasional untuk percepat pemulihan bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Bertolak menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Silangit Tapanuli Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dengan tegas menginstruksikan mobilisasi nasional untuk mempercepat pemulihan bencana dan fokus pada bantuan cepat. Presiden ingin pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan bahwa mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak. Semua pihak, terutama semua instansi yang reaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan setiap hari. Fokus utama pemerintah dalam menangani dampak bencana ini adalah mempercepat pemulihan akses listrik, pembukaan jalur darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Selain penanganan darurat, pemerintah mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera pulih, kembali beraktivitas, dan lebih siap menghadapi resiko bencana di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDEX Channel. Mendagri Tito Karnavian buka suara terkait Bupati Aceh Tengah yang tak mampu menangani banjir dan longsor yang melandanya. Ia menilai ketidakmampuan para bupati menangani darurat bencana adalah hal yang wajar, salah satunya karena akses jalan yang tertutup. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih, dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera jika diinstruksikan. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nah, ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. MNC Peduli dan Rumah Sakit Islam Ashifa kembali menggelar pemeriksaan mata gratis bagi warga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, warga yang terdeteksi menderita katarak dan juga pretigrium akan mendapatkan operasi gratis di Rumah Sakit Islam Ashifa. Ratusan warga prasejahtera antusias mengikuti pemeriksaan mata gratis yang digelar MNC Peduli dan Rumah Sakit Islam Ashifa di Aula Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi.
Sebelum dilakukan operasi katarak, para calon pasien dilakukan screening terlebih dahulu oleh petugas medis dari Rumah Sakit Islam Ashifa Puskesmas Caringin. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali kualitas penglihatan dan meningkatkan produktivitas mereka. Jika didiagnosa memiliki kelainan, maka akan dilakukan operasi mata di Rumah Sakit Islam Ashifa secara gratis. Dari sekitar 90 pasien di sini, kami telah dapatkan ada 19 kasus katarak dengan berbagai macam derajatnya, serta 7 orang penderita pterygium. Insya Allah akan dilakukan bakti sosial bersama Rumah Sakit Ashifa dan MNC Peduli. Alhamdulillah gitu udah ada bantuan gitu ya, bantu operasi orang tua. Tapi sebelumnya pernah diobati belum? Paling obat tetes mata doang lah. Nggak pernah ke dokter? Nggak pernah Pak. Sementara itu, pemeriksaan mata gratis ini disambut baik pemerintah setempat karena dapat membantu masyarakat kecil di pedesaan. Ucapkan terima kasih kepada MC Peduli dan Rumah Sakit Islam Ashifa. Semoga juga kegiatan-kegiatan seperti ini di wilayah Kecamatan Caringin bisa kita laksanakan kembali dengan segmen yang berbeda. Selain itu, MNC Peduli dan RSI Ashifa juga memberikan edukasi kesehatan mengenai diabetes dan hipertensi kepada warga. Karena kedua kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap terjadinya penyakit katarak dan pterygium. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2025 menekankan komitmen dunia usaha untuk gotong royong menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam menciptakan lapangan kerja baru, Kadin mengajak kepada dunia usaha untuk tetap optimistis menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Kadin Indonesia membuka rapat pimpinan nasional 2025 dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja baru di tanah air. Rapimnas Kadin 2025 yang digelar di Park Hyatt Jakarta turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan sejumlah menteri. Dalam Rapimnas, Kadin akan terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja yang dapat berkolaborasi dengan berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis dan program 3 juta rumah. Kadin fokus bicara bagaimana gotong royong meningkatkan lapangan kerja. Itu fokusnya. Bukan saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi meningkatkan lapangan kerja. Karena dengan seperti itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya Kadin mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya dari berbagai program pemerintah yang ada ke masyarakat, kami berharap Kadin ikut mendorong, apalagi juga untuk membangkitkan UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang dan pemerintah menyediakan dana untuk perumahan sampai 130 triliun. Kadin Indonesia berharap Rapimnas tahun 2025 mampu menebar optimisme kepada dunia usaha, sehingga mampu melahirkan rekomendasi yang aplikatif, realistis, dan dapat segera diimplementasikan bersama pemerintah. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Irian Syah Wahyudi, Laksana iNews melaporkan. Kamar Dagang Indonesia kembali melanjutkan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta yang menjadi ajang konsolidasi. Untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Jessica Winoto dan juru kamera Jamie Yasin. Ya, selamat siang Jessica. Apa saja agenda Rapimnas Kadin di hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa bahwa Rapimnas di hari kedua ini yang juga merupakan hari terakhir dari Rapimnas Kadin Indonesia 2025 telah dimulai sejak pukul 10 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat tadi dan dimulai langsung dengan sidang pleno yang isinya memaparkan atau menyampaikan laporan-laporan dari Ketua Dewan Kadin Indonesia. Dan tadi pun juga sudah dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Menteri Pariwisata yaitu Widya Putri yang isinya adalah memaparkan
memaparkan pencapaian-pencapaian dari Kementerian Pariwisata, lalu juga bagaimana tantangan-tantangan usaha dari sektor pariwisata. Dan informasinya, Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa setelah dari pemaparan dari Menteri Pariwisata akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Pertanian. Dan nantinya juga akan ada 2 sidang pleno lagi, yang mana totalnya ada 3 sidang pleno akan dilaksanakan pada hari ini. Dan informasinya untuk di sidang pleno terakhir nantinya akan memaparkan dari hasil dari Rapimnas 2025 Kadin Indonesia. Dan dilanjutkan juga dengan sesi penutupan nantinya akan dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan nanti juga akan ada sambutan dari Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia yaitu Hasim Jojo Hadikusumo. Dan saat ini pun kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Rapimnas Kadin Indonesia 2025 karena memang pada hari ini adalah hari terakhir dan untuk merampungkan dari hasil tema Rapimnas 2025 yaitu Kadin bergotong royong memperluas lapangan kerja untuk kesejahteraan dan kemandirian Indonesia. Dan tentunya harapan dari Rapimnas 2025 ini adalah bukan sekedar seremonial saja tetapi melahirkan rekomendasi aplikatif dan realistis dan juga untuk menyatukan Kadin Indonesia untuk membuat lapangan pekerja bagi usaha-usaha UMKM yang ada di Indonesia untuk mendukung perkembangan atau kemajuan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak Jessica Winarto atas informasinya dan selamat bertugas kembali.